Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Kesempatan kali ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang murtadin di mana dia berpindah dari agama Islam masuk ke dalam agama Kristen. Tapi saya berterima kasih juga untuk kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Biarlah melalui perkembangan channel ini banyak orang yang diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita menyaksikan bagaimana kesaksian seorang murtadin ini, bagaimana Tuhan mengubah hidupnya dan akhirnya dia memutuskan untuk dirinya dibaptis dan percaya kepada Yesus. Mari kita dengar bagaimana kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagaimana Tuhan pulihkan saya secara pribadi, bagaimana juga Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Tetapi waktu pada saat pemulihan itu terjadi, ada hal yang harus saya lalui dan saya harus berserah penuh kepada Tuhan. Tuh. Jadi waktu saya mengalami pemulihan di tengah-tengah rumah tangga saya, waktu pada saat saya bersaksi 3 tahun yang lalu di channel Kak Lucida Iva, itu saya sedang mengalami pergumulan. Saya sedang mengalami pergumulan, tetapi satu hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya harus bersaksi dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Bahwa kita itu punya Tuhan Yesus yang sangat dahsyat, Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang begitu hebat di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Waktu pada saat saya mengalami proses ini, saya pun sendiri tidak pernah menyangka. Ternyata pemulihan itu bukan hanya terjadi di dalam kehidupan rumah tangga saya, tetapi harus saya mengalami satu hal di mana saya harus menjalani pergumulan ini dengan sendiri. Jadi pergumulan ini yang saya hadapi ini, di dalam kehidupan rumah tangga saya, tidak ada satupun orang yang tahu. Baik di tengah keluarga saya, maupun di tengah keluarga suami saya, maupun orang lain pun tidak ada satupun yang tahu. Di situ saya berperkara kepada Tuhan. Bagaimana saya ingin sekali hidup di dalam berkemenangan dengan berperkara kepada Tuhan. Waktu saya melihat kejadian ini di dalam kehidupan saya juga sendiri sempat hampir putus asa, teman-teman. Bahkan secara daging, saya tidak sanggup untuk menghadapi seperti ini. Saya berpikir dulu bahwa kalau Tuhan sudah pulihkan kehidupan rumah tangga saya, Tuhan sudah pulihkan kehidupan suami saya berpikir ke depannya bahkan saya berpikir ke depannya bahwa semua akan baik-baik saja berjalan. Saya berpikir bahwa ke depannya pasti akan nyaman, akan indah. Tapi ternyata, wow, saya harus menelan pil pahit di dalam kehidupan saya. Jadi mengikut Yesus Kristus itu bukanlah hal yang mudah. Mengikut Yesus Kristus itu bukanlah hal yang seperti yang kita bayangkan bahwa kita terus-terus ada di dalam kemenangan. Iya, benar, kita akan terus tetap ada di dalam kemenangan. Tetapi di dalam kemenangan itu yang kami jalani, harus ada yang kami perjuangkan, yaitu anak kami. Ya, saya mulai cerita ya, Kak. Biar sahabat-sahabat di sana boleh mengalami kebaikan Tuhan dan boleh menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi beberapa tahun yang lalu setelah pemulihan di dalam rumah tangga saya, pertobatan setelah pemulihan dalam rumah tangga saya nggak pernah menyangka bahwa bagaimana hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan rumah tangga saya. Saya pikir semuanya baik-baik saja. Saya pikir semuanya berjalan dengan mulus. Saya pikir semuanya bisa, saya pikir semuanya bisa saya melalui dengan indah, dengan bahagia. Ternyata di dalamnya masih ada proses yang saya hadapi. Saya bergumul 8 tahun dengan kehidupan anak saya. Setelah pemulihan dalam rumah tangga saya berjalan, saya tidak pernah menyangka bahwa anak saya terjerat masuk ke dalam pergaulan bebas, yaitu LGBT, pencinta sesama jenis. Waktu saya mengalami itu, apakah saya harus menyesali? Tidak. Apakah saya harus menyalahkan suami saya? Tidak. Waktu saya mengalami kejadian itu,
Tidak ada satupun yang saya persalahkan di dalam kehidupan saya. Bahkan saya mengalami itu. Saya berkata kepada suami saya, kita harus melalui proses ini. Memang bukan hal yang mudah. Tetapi biarkan proses ini kita jalani bersama Tuhan. Tanpa harus berbicara kepada siapapun. Karena jujur, secara pribadi, saya termasuk tipe orang yang tidak suka curhat mengenai apapun keadaan saya di dalam rumah tangga saya kepada orang. Saya lebih senang bergumul kepada Tuhan. Waktu itu seketika anak saya pergi meninggalkan rumah. Tanpa saya sadari, saya pikir dia meninggalkan rumah mungkin karena dia mungkin ada rasa kesal kepada saya atau kepada papinya. Tapi ternyata tidak, saudara-saudara kekasih. Jadi anak saya pergi meninggalkan rumah beberapa tahun yang lalu tanpa sepengetahuan saya. Beberapa tahun yang lalu saya mencari kemana anak saya ini. Kok saya tidak, saya tidak menemukan kabar tentang anak saya. Saya mencoba mencari tahu kepada teman-temannya, kepada teman dia bermain, kepada teman-teman sekolahnya. Ternyata anak saya ini tidak ada yang tahu kemana perginya. Sampai satu hal, tiba-tiba setelah beberapa tahun anak saya meninggalkan rumah, kami sama sekali tidak ada kontak. Karena saya dengan anak saya terputus kontak. Anak saya sudah mengganti nomor baru, tetapi saya bersyukur nomor saya tidak pernah saya ganti ya. Nomor saya ini sudah berapa belas tahun gitu ya. Nah, tiba-tiba anak saya pulang ke rumah. Orang tua siapa sih yang tidak senang? Anak yang sudah pergi beberapa tahun, tiba-tiba pulang, tentu kita bahagia dong sebagai orang tua. Nah, begitu mendengarkan anak saya pulang, saya lihat, kok anak saya ini, dia bawa teman. Dia bawa teman yang memang temannya ini seperti, benar-benar seperti, ya gimana sih kalau seorang perempuan yang merubah dirinya sebagai seorang laki-laki, jadi dia cukur cepak, potongannya potongan laki-laki gitu kan. Nah, saya bilang, ini siapa? Anak saya bilang, ini teman saya, Mami. Oh, iya, kalau memang ini teman kamu, ayo, mari masuk ke dalam. Saya pikir mereka hanya sekedar teman biasa ya. Saya belum ada berpikiran untuk ke sana. Belum. Cuman saya hanya melihat bahwa memang ini adalah teman dari anak saya gitu. Saya urus anak ini di rumah, mereka berdua. Bahkan ya gimana sih layaknya seorang ibu ya. Saya harus masak, memasak makanan yang memang kesukaannya dia gitu kan. Nah, terus ya kita ngobrol biasa seperti tidak pernah terjadi apa-apa gitu. Sama anak ini juga saya ngobrol. Bahkan saya tidak pernah ada berpikiran negatif bahwa anak saya ini terlibat hubungan cinta sesama jenis gitu kan. Nah, setelah beberapa lama dia di rumah, tiba-tiba anak ini mengambil keputusan. Dia bilang, Mami, saya harus pergi. Saya bilang, kamu mau kemana, nak? Enggak, saya nggak betah di rumah, katanya. Emang kenapa nggak betah di rumah? Mami kan di rumah nggak nyuruh ngerjain apa-apa, saya bilang gitu. Kamu kan di rumah, Mami nggak suruh paksa harus melakukan pekerjaan rumah. Bahkan Mami, kamu bangun pun jam berapa, Mami tidak pernah marah. Tapi anak saya bilang, enggak Mami, saya harus pergi, tinggalkan rumah. Gitu. Ya, sudahlah, saya bilang. Terima kasih kalau memang kamu mau pergi, ya tidak apa-apa. Tapi kamu mau pergi kemana? Nah, dia ngomonglah sama saya. Saya mau pergi nih ke rumah teman saya ini. Gitu. Oh, iya. Nah, saya tanya anak itu, kamu tinggal di mana, nak? Nah, dia bilang saya tinggal di daerah Kebun Jeruk. Gitu. Daerah Kebun Jeruk. Gitu. So, oh iya, iya. Orang tua kamu masih hidup? Gitu kan? Rumah aku dong ya nih. Oh, oh kakak di situ di Kebun Jeruk. Oh, kebun jeruk. Jangan tetanggaan ya. Saya kurang tahu persis Kak di Kebun Jeruk mana, cuman Ya, lanjut. ya. Nah, jadi saya tanya anak itu, kamu orang tua masih hidup? Dia bilang, enggak,
Saya sudah tidak punya orang tua. Jadi anak itu sejak dari kecil mamanya udah meninggal. Terus beberapa tahun yang lalu katanya papanya meninggal. Jadi sekarang anak itu hidup yatim piatu gitu. Terus saya bertanya lagi sama teman anak saya ini, kamu bersaudara berapa? Katanya sih dia bersaudara kalau nggak salah 5 apa 6. Kalau nggak salah ya 5 apa 6. Kamu anak keberapa? Saya anak bontot. Oh, anak bontot, ya. Terus kamu mau kemana ini? Saya mau ke rumah saya. Oh, ya udah. Boleh nggak ibu minta alamatnya? Iya, boleh bu, boleh. Ya. Cuman kan di zaman itu waktu anak itu kasih alamatnya, nggak seperti zaman sekarang canggih kalau kita bisa lihat di Google Maps gitu kan. Zaman dulu kan belum gitu kan, beberapa tahun yang lalu kan belum gitu. Adapun mungkin saya nggak begitu paham gitu kan. Nah, ya ternyata setelah anak ini pergi meninggalkan rumah bersama temannya, saya pikir anak ini kami tetap berkomunikasi. Jadi seminggu itu komunikasi kami lancar. Sangat lancar komunikasi kami selama seminggu itu. Setelah selanjutnya, kata saya kok ini anak susah untuk saya hubungin gitu kan. Susah sekali untuk saya hubungi. Nah, saya ngomonglah sama papinya, ini gimana anak kita? Kok untuk komunikasi sama dia susah? Saya pengen tahu kabarnya dia bagaimana. Apakah dia sudah makan? Apakah dia baik-baik saja? Dia sehat gitu kan? Kata suami saya, iya ya kita mau nyari gimana ini? Oh ya, saya ada alamatnya, saya bilang. Coba kita cari. Nah, saya cobalah ke sana cari bersama suami saya. Ternyata sampai ke tempat itu bukan alamat yang dia berikan. Gitu kan? Bukan alamat yang dia berikan. Saya bingung nyari. Nah, terus saya ngomong sama suami. Emang kamu nggak punya nomor telepon anak itu? Suami bilang, enggak. Saya juga lupa kemarin minta nomor telepon anak itu. Saya bilang, iya saya juga berpikir. Karena saya pikir kan saya baru kenal ini teman anak saya. Saya hanya berpikir, saya minta nomor anak saya bagaimana saya bisa langsung berkomunikasi dengan anak gitu kan. Nah, ternyata tidak demikian. Akhirnya kami hilang jejak lah anak itu. Hilang jejak selama kurang lebih sekitar kurang lebih sekitar 3-4 tahunan lah kami nggak ada komunikasi. Saya sebagai orang tua sedih sekali. Bahkan saya bilang sama adik-adiknya yang lain, nah kalau keluarga di Makassar tanya tentang anak kakak kamu ini, bilang aja dia baik-baik. Mereka tidak perlu tahu tentang anak kita ini bagaimana. Cukup kamu, mami, dan adik-adiknya yang tahu. Iya, Mi. Nah, akhirnya kami cari kemana-mana, kami nggak ketemu. Karena Jakarta memang, kalau kita telusuri Jakarta ini, sebenarnya Jakarta ini nggak begitu luas kalau kita tahu alamat. Tapi karena kita tidak dapat alamat, kita tidak tahu kemana, nomor kontak juga tidak ada yang bisa kami hubungi, akhirnya benar-benar kami hilang, tidak ada kontak sama sekali. Nah, akhirnya satu ketika saya dapat kabar dari teman anak saya. Nah, dia menyampaikan bahwa, Bu, gimana kabarnya anak ibu, teman saya katanya. Saya bilang, oh iya, baik saya bilang. Terus anak ini ngomong, ibu nggak pernah komunikasi? Saya bilang, enggak, sudah lama nggak pernah komunikasi. Kami kehilangan kontak. Itu. Ibu pernah nggak ke sini? Ke rumah ibu, anak ibu bawa teman. Saya bilang, iya pernah. Kenapa, Dek? Gitu. Saya pengen ngomong, Bu, tapi saya takut. Nggak apa-apa, ngomong aja. Ngomong aja, Nak. Saya bilang gitu. Ngomong aja. Nah, akhirnya anak ini ngomong terus terang. Bu, waktu anak ibu pulang sama temennya, sebenarnya mereka itu sepasang lesbian. Ah, yang benar kamu, kata saya gitu kan. Yang benar kamu. Dia, iya Bu, saya nggak mau bohong Bu. Saya cuma kasihan sama ibu. Saya bilang, terus kenapa kamu baru sampaikan sekarang? Saya bilang begitu kan sama teman anak saya. Saya bilang, iya Bu, seandainya saya tidak ketemu sama ibu di tempat ini, mungkin saya tidak akan pernah cerita. Saya bilang, itulah baiknya Tuhan Yesus. Selalu ada jalan. Padahal saya nggak pernah nyangka kalau saya bisa ketemu sama teman anak saya ini di suatu tempat yang memang Tuhan sudah pertemukan. Itu. Saya juga lupa waktu itu saya tujuannya mau kemana, kenapa tiba-tiba saya berpapasan dengan anak ini. Gitu. Nah, begitu saya dengar kabar,
bawa anak saya ini waktu ke rumah itu bersama sepasang teman lesbinya, jujur saya sebagai orang tua sangat sedih. Bahkan saya bilang sama suami saya, apa yang harus kami lakukan dengan menghadapi ini sayang? Suami saya bilang begini, tidak ada yang bisa kita perbuat. Untuk menyalahkan anak pun tidak bisa. Terus saya bilang sama suami saya, kita yang salah sebagai orang tua. Iya, benar. Benar. Gitu. Jadi, waktu kami mengetahui itu, saya bilang sama suami, yuk kita jangan berhenti di sini saja. Kita harus selamatkan anak kita. Kita harus pergi cari anak kita, kemanapun dia. Kita harus pergi cari. Nah, tiba-tiba saya bilang sama suami saya, di sini kan banyak ada daerah satu tempat, saya bilang, yang cukup dikenal cukup bebas, saya bilang. Bahkan semua penduduk Jakarta tahu daerah itu, saya bilang gitu kan. Di sana biar orang bergandengan tangan pun, orang ini, karena memang sudah tempatnya itu, ya orang sudah nggak heran gitu. Akhirnya suami saya bilang, ya coba kita ke sana. Saya pergilah ke satu kota yang ada di daerah tepatnya Jakarta Barat, mungkin teman-teman tahu. Di sana daerah Mangga Besar. Nah, mungkin kakak tahu ya, daerah Mangga Besar itu seperti apa. Nah, kami coba cari ke sana, kita bawa foto anak kita. Di sana kan di daerah Mangga Besar itu cukup banyak tempat kos. Dan memang tempat kos itu dihuni oleh penghuni-penghuninya memang penghuni-penghuni yang bekerja di klub malam. Gitu kan. Saya pergilah salah satu ke tempat kos. Saya bawa foto anak saya bertanya, Pak, ada nggak anak seperti ini yang ngekos di tempat Bapak? Oh, nggak ada, Bu. Bener, Pak, nggak ada. Iya. Oh, ya udah, Pak. Terima kasih ya. Saya coba lagi cari ke tempat berikutnya. Pak, bener nggak ada yang seperti ini ngekos di tempat Bapak? Mereka jawab juga, nggak ada, Bu. Akhirnya penelusuran itu terus berjalan sekian lama. Sampai satu ketika saya bilang sama suami saya, kita sudah cari ini di tempat kos kemana-mana. Tapi kita tidak temukan. Coba kita masuk ke klub malam. Saya bilang begitu. Kata suami saya, kok kamu berpikir masuk ke klub malam? Kenapa? Saya bilang sama suami saya, dulu waktu saya kerja sebagai mami di salah satu kota, kebanyakan rata-rata memang pasangan-pasangan LGBT ini, mereka suka main di klub malam. Gitu. Ya sudah, ayo kita coba. Saya bersyukur waktu pada saat saya ngomong seperti itu, respon suami saya cukup positif. Bahkan tidak sama sekali untuk menghakimi saya atau menghakimi anak-anak kami, tidak. Ayo kita coba. Saya masuklah ke salah satu klub yang cukup terkenal di daerah Mangga Besar, yaitu Grand Paragon. Itu nggak gampang masuk di situ. Gitu. Untuk bertanya sesuatu pun kami tidak semudah itu, karena memang di sana daerah untuk LC-nya tuh mereka cukup tertutup lah, tidak dipublikasi, bahkan siapapun yang mencari itu tidak gitu, nggak bisa lah gitu. Nah, kali itu saya bertemu dengan security klub itu. Saya bilang, Pak, saya boleh tahu manajer klub ini siapa di sini? Dia bilang, emang kenapa, Bu? Bapak mau bantu saya? Ya, boleh, Bu. Nggak apa-apa, katanya. Baik, Pak. Saya ceritalah sama Bapak itu. Oh, iya, Bu. Coba saya pertemukan Ibu dengan manajer klub ini. Nanti Ibu sendiri yang bicara dengan manajer klub ini, gitu. Nah, saya bertemulah dengan manajer klub itu. Kami ngobrol banyak dengan manajer klub itu. Manajer itu juga cukup membantu. Bahkan manajer itu juga bilang kepada saya bahwa kami siap bantu, Bu. Kalau memang Ibu mau mencari anak Ibu, kami siap mengantarkan Ibu ke room ladies. Oh, siap, Pak. Gitu. Jadi pihak manajer ini panggil maminya di tempat itu. Nah, dari mami inilah yang mengantarkan kami pergi ke room ladies-nya, gitu kan. Waktu saya masuk ke room ladies itu, saya periksa satu-satu, saya lihat satu-satu. Bahkan waktu saya masuk itu, tidak sedikit pun saya
mengucapkan kata kasar. Bahkan saya menyambut LC-LC itu dengan hati yang penuh kasih. Saya bilang sama mereka, "Nak, saya seorang ibu. Saya ke sini tidak bermaksud apa-apa. Dan saya ke sini tidak mau menghakimi adik-adik atau anak-anakku yang ada di tempat ini," saya bilang. "Saya hanya ingin mencari anak saya," saya bilang. "Apakah kalian mengenal anak saya ini?" Gitu. Saya kasih lihat fotonya, saya kasih lihat juga itu foto anak saya. "Oh enggak Bu, maaf kami nggak kenal." Mereka nggak kenal sama sekali. Bahkan pada malam hari itu, eh, saya kan ada khusus room untuk warga negara Indonesia dan ada warga negara asing, gitu. Saya masuk ke situ, di situ pun juga sama sekali tidak ada yang mengenal anak saya, gitu. Nah, terus saya keluar lagi, saya masuk lagi ke klub-klub kecilnya. Saya masuk lagi, ternyata sama sekali tidak ada yang mengetahui anak saya. Sampai saya bilang sama suami saya, sudah, usaha kita sebagai orang tua, kita sudah lakukan. Bahkan kita sudah kemana-mana mencari anak kita. Kita sudah menghubungi satu dengan yang lainnya. Tapi memang sama sekali kita tidak menemukan anak kita. Dan akhirnya suami saya bilang begini, terus apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Satu hal yang harus kita lakukan, kita serahkan sama Tuhan. Nah, setelah pencarian itu, kami tidak lagi pergi untuk mencari kemana-mana. Kami tidak pergi lagi untuk mencari dia ke kos-kosan, ke tempat mana, ataupun ke klub mana, tidak. Tugas kami orang tua apa? Setiap malam, tengah malam kami berdoa. Berdoa kepada Tuhan, bagaimana Tuhan terus menjaga, melindungi anak kita. Ini saya lakukan bukan 1 hari, 2 hari, saudaraku. Pergumulan ini, saya menanti kemenangan dalam kehidupan saya. Bukan waktu yang sangat singkat. Bahkan, waktu saya mengalami pergumulan ini, waktu saya berperkara kepada Tuhan, waktu saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, saya membawa hati yang hancur. Saya membawa hati yang berduka kepada Tuhan. Bahkan secara manusia, kekuatan saya sudah habis. Di situ Tuhan memproses kami suami istri. Bagaimana Tuhan membawa kami suami istri untuk menjadi orang yang lebih setia, taat, bahkan orang menjadi sepasang kekasih yang harus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kita. Gitu. Pergumulan yang saya jalani di dalam kehidupan saya ini memang bukanlah suatu hal yang sangat secara pribadi ya, bukan sesuatu hal yang sangat mudah yang saya alami. Bahkan saya harus menanggung penderitaan, kedukaan. Bahkan setiap hari hidup saya diselimuti dengan kain kabung. Gitu. Sampai satu ketika 8 tahun saya berdoa kepada Tuhan. 8 tahun saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya meminta pertolongan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong. Jikalau itu benar-benar anak saya jatuh ke dalam lembah itu, tolong kami Tuhan. Tidak ada yang kami bisa perbuat. Apa yang kami harus lakukan? Hanya duduk diam, menangis di kaki Tuhan. Sampai satu ketika, di tengah-tengah pergumulan yang saya hadapi ini, di tengah-tengah peperangan yang saya hadapi di dalam kehidupan saya ini, saya sampai mengingat ada satu firman Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Tuhan berkata, "Anakku, engkau diam, aku yang berperang." Dan ada satu firman Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Tuhan berkata bahwa di dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikanku kekuatan.
Terus setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Bahkan di dalam tengah-tengah keluarga kami membangun persekutuan erat di dalam Tuhan. Kami membangun mesbah di dalam rumah tangga kami. Bagaimana kami terus berdoa buat anak kami ini. Supaya Tuhan menjaga, melindungi, bahkan memelihara anak kami. Sampai satu ketika, tiba-tiba, tepatnya di tahun 2020, 2021, saudaraku kekasih. Di tahun 2021, tiba-tiba anak saya menelpon. Anak saya bilang, "Mami, apakah Mami masih ingat kami?" Saya bilang, "Maaf, kamu siapa, Nak?" Dia bilang, "Saya ini, Mi, anak Mami." Ya, siapa sih orang tua tidak senang ya melihat anak kita tiba-tiba yang sekian lama hilang tanpa kabar, terus tiba-tiba menelpon, terus menanyakan kabar bagaimana kabar Mami. Tentunya saya sebagai orang tua sangat bersuka cita. Waktu saya menerima telepon dari anak saya itu, bagaimana anak saya sudah memberikan kami kabar. Di situ kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Bahkan saya langsung memberikan kabar kepada suami saya bilang, "Sayang, anak kita sudah menelpon." Terus waktu saya tanya kabar anak saya, "Bagaimana kabarmu, Nak?" Dibilang, "Mami, kabar saya baik, sangat baik." Sampai anak saya bilang, "Mami, ada satu hal yang ingin Mami ceritakan kepada Mami." Saya tanya, "Kenapa, Nak?" "Saya ada di suatu tempat." Tuh. Saya bilang, "Di mana?" "Di salah satu kota. Saya ada di situ." Terus saya bilang, "Kamu di sana sama siapa? Apa benar yang Mami dengar selama ini?" Anak saya bilang, "Iya. Saya menelpon Mami, saya mau pengakuan dosa kepada Mami." Saya bilang begitu. "Saya sudah bertemu dengan orang, Mami." "Siapa?" saya bilang. Akhirnya anak saya memperkenalkan seorang laki-laki. Dia bilang, "Mami, ini dia. Seorang laki-laki yang mau menerima saya apa adanya." Terus saya tanya, "Apakah benar, Nak?" "Ya, Bu. Saya siap menerima anak Ibu dengan apa adanya. Dan saya siap menikahi anak Ibu." Di situ waktu saya mendengarkan kabar sukacita ini, saya bilang, "Ya Tuhan, 8 tahun saya berdoa, bagaimana Tuhan menjaga melindungi anak saya. Sekian lama saya tidak pernah dengar kabar tentang anak saya. Hati siapa orang tua yang tidak pernah hancur? Hati siapa orang tua yang tidak hancur melihat keadaan anaknya seperti itu? Melihat keadaan anak yang hidup di dalam pergaulan bebas. Bahkan bukan saja hanya di dalam pergaulan bebas, tapi anak terjun masuk ke dalam dunia kelam, yaitu LGBT. Tuhan, saya tidak pernah menyangka, Tuhan. Tiba-tiba anak menelpon sekian lama, 8 tahun kami bergumul. Tiba-tiba anak kami menelpon dan berkata, "Mami, saya akan kembali dengan laki-laki yang akan mau menikahi saya." Sampai saya bilang, "Ya Tuhan, saya nggak pernah nyangka gitu. 8 tahun yang saya lalui, penantian yang sangat panjang, yang saya tidak pernah tahu ujungnya, dan saya tidak pernah tahu berakhirnya kapan. Dan apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati saya, bahkan apa yang tidak pernah saya dengarkan, itulah yang Tuhan berikan." Tiba-tiba anak saya mengabari bahwa mereka akan menikah dengan seorang laki-laki yang sekarang sudah menjadi suami anak saya.
Dan mereka sekarang sudah hidup bahagia, sudah punya anak satu, dan cucu saya memang sangat pintar, lucu, dan sangat luar biasa. Itulah pemulihan di dalam kehidupan anak saya. Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan anak saya. Selama 8 tahun saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Bagaimana saya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga, melindungi anak saya. Ternyata di 8 tahun itu penantian bukanlah penantian yang sia-sia. Tuhan jawab. Bahkan di dalam peperangan saya menghadapi kuasa-kuasa LGBT ini bukanlah hal yang mudah, saudara. Kami menjalani setia beribadah kepada Tuhan. Kami tetap setia di dalam pelayanan untuk menanti janji Tuhan. Karena ada satu anak yang harus kami selamatkan. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Di situ saya melihat bagaimana kuasa Allah bekerja. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam perkara saya. Tuhan menyelamatkan anak saya. Dan Tuhan mengirim seorang laki-laki yang mau menerima kehidupan dengan latar belakang anak saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak saya ini hidup bahagia bersama suami dan anaknya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus begitu mengasihi bagi kita yang percaya kepada-Nya. Saya serahkan kepada Kak Lucy. Kaget sendiri saya ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Semoga teman-teman bisa mendengar. Haleluya, puji Tuhan. I love you Jesus. Nah, adakah suara saya teman-teman saudara terkasih? Luar biasa ya. Dan saya bilang sama Yani, Yani suatu saat kita harus bersaksi. Yani sudah beberapa kali menyaksikan kebaikan Tuhan akan hal ini di beberapa persekutuan kita bersama dan persekutuan Yani yang lain juga pada saat Yani diundang. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran. Oke. Bagus Kak, jelas. Nah, jadi kalau di YouTube ini Yani lebih panjang sampai dia cerita bagaimana dia nyari-nyari ke Mangga Besar, ke Paragon itu kemarin-kemarin saya nggak dengar makanya saya kaget. Luar biasa Tuhan kita ya. Iya. Haleluya, dahsyat sekali. Nah, bukan kebetulan saudara terkasih, karena saya percaya banyak orang tua di luar sana menerima keadaan seorang anaknya yang berbelok dari kodratnya, pasti ada yang murka. Dan pasti tidak menerima keadaan seperti ini, menyalahkan diri, bahkan terburuknya menyalahkan pergaulan anaknya. Ini banyak sekali kita jumpai, akhirnya anak yang disalahkan. Nggak jarang orang tua pada saat melihat anaknya tidak sesuai dengan harapannya, yang disalahkan anaknya. Contohnya anaknya terjun ke dunia narkoba, lantas anaknya yang disudutkan. Lantas anaknya jauh ke pergaulan, bebas lebih, bebas lagi, anaknya yang disalahkan. Dia lupa, orang tua juga punya banyak salah dengan apa yang anak bisa pilihkan kehidupannya. Jadi saudara terkasih, saya bilang sama Yani, jangan malu ceritakan. Karena pada saat kita menceritakan ini, justru kita menelanjangi perbuatan iblis. Bagaimana akhirnya Sister Yani beserta suami menjadi pemenang. Haleluya. Haleluya. Ya kan? Menjadi pemenang saudara terkasih. Kita ketawain iblis ya. Kita ketawain sang iblis yang berusaha untuk merunturkan, meruntuhkan iman seseorang yang sudah benar-benar percaya kepada Kristus Yesus. Nah, Yani dan suami berpegang tangan ini yang paling penting. Bapak Ibu Saudara, apapun masalah yang kita hadapi, Anda di rumah mempunyai pasangan, pegang pasangan Anda, sepakat. Yang paling terpenting adalah harus sepakat. Sepakat bersama untuk patuh dan tunduk akan Kristus. Karena suami kita, kepalanya Kristus. Kita sebagai istri, kepalanya suami. Haleluya, luar biasa saudara terkasih. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, bagaimana Yani berkata, saya sendiri waktu dengar itu hati saya hancur sebagai seorang ibu. Dia berbelok aja itu sudah hancur berkeping-keping. Nah, lebih pada saat dia tidak pulang-pulang aja yang kita nggak dengerin kabarnya, nggak tahu kabarnya kemana, itu hati kita seorang ibu juga rasa sudah seperti terbuang. Rasa seperti sudah, apa salahku kepada anakku? Apa dosaku Tuhan? Pasti Yani seperti itu, bayangin bertahun-tahun ya. Ada beberapa tahun lalu pulang, setelah itu pergi lagi gitu. Dan akhirnya Yani punya kekuatan yang besar datangnya dari Tuhan bersama suami untuk berpegang tangan sepakat untuk menyerahkan semuanya sama Tuhan. Tapi apa yang Yani lakukan itu adalah perjuangan seorang ibu, ya.
Bisa dia datengin satu persatu beberapa tempat hiburan malam supaya kiranya dia dapat berjumpa, saudara. Saya ingat sekali waktu saya juga kehilangan anak saya. Saya kehilangan anak saya dalam waktu 5 tahun aja. Hidup saya itu seperti hancur gitu. Karena waktu itu masih kecil ya. Nah kalau udah gede gini kan nggak masuk akal gitu. Hilang tapi nggak ada kabar itu kan nggak masuk akal. Kalau saya dulu kan hilang anak usia 5 tahun lebih, wajar dia nggak berkabar sama saya, kagak ngerti caranya. Nah kalau Yani usianya udah gadis gitu kan, nggak ada Iya. kabar, itu kan membuat kita kecewa ya Yani ya. Jadi Ya, sebagai benar. orang tua pasti kecewa, ngerasa apa sih salah mami gitu. Sampai berusaha untuk pasti ada rasa di mana kita menyalahkan diri kita sendiri, benar? Iya, benar. Pasti itu ada momen di mana seperti itu. Nah, waktu anak mulai mengakui dosa bahwa dia pernah mengalami fase di mana dia mencari jati dirinya dengan cara menyukai sesama jenis. Adakah pengakuan dosa itu secara gamblang dikatakan sama Yani? Ada. Ada bahkan Baik. bukan saja hanya LGBT ya. Anak saya juga ya itu saya bilang sama anak saya begini. Pernah satu ketika waktu saya berdoa masih dalam pergumulan, saya dikasih satu penglihatan sama Tuhan bahwa anak saya OD. Waktu saya dikasih penglihatan itu sama Tuhan bahwa anak saya OD, malam itu juga saya terbangun, saya menangis kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak pernah tahu apa yang anak saya perbuat di luar sana. Gitu. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat, yang berkuasa, yang akan menjaga dan melindungi anak saya di sana. Kalau memang ini Tuhan satu penglihatan yang Kau berikan sama saya di dalam mimpi, tolong anak saya Tuhan. Tetapi kalau ini hanya sekedar mimpi buruk yang menghampiri tidur saya Tuhan, jangan dia menghantui saya Tuhan sepanjang hidup saya. Nah, waktu anak saya pengakuan dosa kepada saya, memang dia bilang, jujur Mami, saya memang mencintai seorang perempuan. Saya bilang, kenapa kamu lakukan itu, nak? Dia bilang, apakah Mami siap kalau Mami mendengarkan? Saya bilang, iya, apapun itu Mami siap. Waktu Mami mengalami penderitaan di dalam rumah tangga, bagaimana anak saya melihat sikap papanya terhadap saya, papinya terhadap saya. Secara manusia, secara seorang anak, saya kecewa kepada papi. Terus saya bilang, kenapa kamu harus kecewa? Kan bukan kamu yang mengalami. Yang mengalami bagaimana papi kamu di masa lalu itu adalah mami. Tapi jawab anak saya apa? Waktu saya melihat bagaimana papi begitu kasar kepada mami, di situ hati kecil saya, bahwa saya tidak akan pernah mengenal seorang laki-laki. Bahkan saya tidak akan pernah mau mencintai seorang laki-laki. Karena saya melihat bagaimana sisi kehidupan mami. Bagaimana papi perbuat kepada mami. Terus saya bilang sama anak saya, nak, waktu itu terjadi, itu kan sudah beberapa tahun yang lalu. Bahkan boleh dikatakan, waktu pada saat itu ya saya bilang, 10 tahun yang lalu kejadiannya saya bilang. Kenapa kamu baru mengatakan sekarang? Anak saya jawab, Mami, saya secara manusia sebagai seorang anak, waktu pada saat kejadian itu terjadi di tengah-tengah keluarga Mami, sebagai seorang anak, saya tidak siap. Di situ saya peluk anak saya bilang, nak, itu sebagian kisah kehidupan Mami. Dan apa yang Mami alami, kamu tidak boleh alami. Bahkan apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Mami, kamu tidak boleh mengalami hal seperti itu. Kamu akan menjadi anak yang kuat. Kamu akan menjadi anak yang hebat. Karena melalui kehidupan Mami, kamu bisa belajar. Terus anak saya peluk. Dia nangis. Dia bilang, Mami, apakah Mami mengampuni saya? Saya jawab, apa Kak? Saya bilang,
Sejak pertama kali engkau pergi meninggalkan rumah, bahkan sejak pertama kali Mami mendengarkan bahwa engkau mencintai sesama jenis, tidak sedikit pun Mami menghakimi. Bahkan tidak sedikit pun Mami menghukum kamu dengan dosa. Mami dan kamu sama-sama orang berdosa, nak. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita. Ayo, kita memulai sesuatu yang baru yuk. Anak saya bilang, iya Mami. Saya berjanji, kalau setelah saya berumah tangga nanti, rumah tangga saya sukses, diberkati, saya akan membahagiakan Mami apapun itu. Dan benar. Benar. Anak saya hidup sangat diberkati. Secara ekonomi, secara finansial, sangat diberkati. Kemanapun, dia tetap mendukung. Bahkan, dia tipe anak yang mau berkorban sama orang tua. Dia tipe anak yang, dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena dia dipertemukan dengan suami, seorang suami yang berhati tulus kepada kami sebagai mertua. Itu. Selama Bagaimana dia bisa berjumpa dengan suami saya? Kayaknya ada yang kamu lewatkan. Kamu pernah bercerita sangat gamblang akhirnya dia bisa berjumpa dengan suami. Jadi suaminya dia. Ya. Waktu itu anak saya dia ada di salah satu kota, saya tidak usah sebutkan ya. Karena memang saya menjaga privasi, saya menjaga ini saya, anak, menantu dan cucu gitu. Anak saya bekerja di salah satu kota yang ada di daerah cukup besar lah itu. Di sana dia bekerja, bertemulah dia dengan suaminya ini. Entah bagaimana ceritanya sampai mereka bisa saling mencintai, bahkan dia melihat, jadi dia melihat sisi kehidupan anak saya ini bahwa anak ini hidup sendiri gitu loh. Anak ini berjuang sendiri, hidup sendiri. Bahkan dia jauh dari keluarga gitu. Jauh dari keluarga. Nah, disitulah mungkin suaminya ini ada rasa bagaimana sih seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita dengan ketulusan, tanpa ada apapun seperti itu. Saya nggak terlalu ini Kak, karena saya menjaga. Jadi intinya, ya apa ya? Jadi intinya semua itu jalannya Tuhan, ya. Ya, benar. Semua itu jalannya Tuhan. Jadi inilah doa dari orang tua, bukan cuma sekedar ibu, karena suami juga ikut bersama berdoa. Jadi inti dari semua ini saudara terkasih, apapun keadaan kita jangan pernah lelah untuk berdoa. Karena pada saat kita berdoa itu adalah sebuah pengharapan kita yang besar. Dan kita hanya bisa menggantungkan sama Tuhan, apapun masalah besar kita. Saudara terkasih, saya percaya sekali hari-hari ini memang sangat dahsyat sekali roh-roh pencabulan, roh-roh perjinahan, roh-roh perselingkuhan, dan yang paling dahsyat di antara semuanya ini adalah roh LGBT. Ya, jadi jarang saya dapat jumpai juga laki-laki berselingkuh, tapi dengan laki-laki. Iya, benar. Suami teman saya berselingkuh dengan laki-laki. Jadi saya punya teman lakinya berselingkuh, wajar kalau dia dengan perempuan. Tapi tiba-tiba pas kita tahu selingkuhannya dengan laki-laki. Perempuan juga sama. Dia berselingkuhnya dengan perempuan. Iya. Saya sangat menyedihkan saudara ya, terkasih. Jadi saya ingat sekali waktu itu saya punya adik angkat dan masih di dunia entertain. Bandel is bandel, silakan. Tapi tiba-tiba dia cuma minta izin, jangan ngomong-ngomong. Dia udah punya suami, selingkuh. Selingkuh kanan kiri. Saya waktu itu ya menghalalkan segala cara, dalam arti udahlah, daripada saya kena macam-macam, udah saya tutup mata aja gitu. Nah, tapi ternyata saudaraku, saat dia selingkuhnya dengan perempuan, hati saya wah nggak bisa nih kayak gini gitu. Terus saya cuma bilang gini, Dek, lu mau selingkuh kanan kiri sama si ini gue tutup mata, tapi ini lu kalau selingkuh sama perempuan, rasanya tuh hati saya ngerasa dosanya barengan gitu.
waktu itu saya belum benar-benar bertobat sungguh-sungguh ya. Udah jadi ngikutin aja alurnya, main di lumpur, percik-percik sama main ke sawah kepercik lumpur nggak masalah gitu. Itu aja saya udah nggak terima gitu. Jadi saudara terkasih, inilah saat kita berdoa buat dunia ini, buat bumi tercinta ini. Bukan cuma buat Indonesia, buat bumi ini. Karena Ya. roh pencabulan, roh LGBT, roh pencabulan, roh selingkuh, roh ketidaksetiaan, itu semua di dalamnya dimasuki oleh roh LGBT, saudara Iya. terkasih. Banyak orang berpikir, udahlah hari gini kan memang sudah harus dimengerti, kita juga nggak mau seperti ini, kata mereka. Ini teman saya banyak ya, teman saya banyak, dunia saya dahulu memang dunianya kayak gitu. Jadi mereka minta kita maklumin gitu. Tapi kita yang mengerti firman Tuhan harus keras. Itu tidak bisa dimaklumin. Karena dalam kitab apapun saya yakin dan percaya, tidak ada di mata Tuhan yang menghalalkan hubungan sesama jenis. Oke, nah kita sapa dulu teman-teman yang lain di sini. Terima kasih banyak yang sudah hadir di sini ya. Ada saudara-saudara kita yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kembali Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, menyaksikan kebaikan Tuhan bersama dengan yang lainnya. Halo Kakak Naomi, Roh Kudus yang menguatkan imanmu Mbak Yu. Iya, setuju. Karena Roh Kudus lah memang yang ditugaskan oleh Yesus sebelum Yesus itu sendiri naik ke surga dan bertahta bersama Bapa di sana. Jadi saat ini kita tuh hanya bisa mengandalkan di bumi ini melalui Roh Kudus karena dia adalah roh penghiburan buat kita. Iya. Nah, ada lagi kayak yang kiranya Yani mau sampaikan dari sini supaya teman-teman tuh bisa mengerti bahwa segala perkara memang dapat ditanggung di dalam Dia gitu ya. Iya. Hai. Memang kalau kita mengikut Yesus itu bukan hal yang mudah ya. Bukan hal yang mudah. Karena Tuhan bilang kita ini bukan anak gampangan. Memang kita harus mengalami penderitaan. Penderitaan yang kita hadapi itu bermacam-macam. Saya rasa mungkin tidak semua orang punya penderitaan yang sama. Gitu. Bahkan setiap orang yang mengalami penderitaan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Karena Tuhan berpihak kepada orang benar. Apapun yang sedang kita hadapi buat teman-teman, khususnya buat sahabat-sahabat Lucy Daiva, apapun yang kita hadapi saat ini, apapun proses yang kita hadapi saat ini, percayalah kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan. Bahkan Tuhan itu punya cara sendiri untuk bekerja di dalam setiap pergumulan hidup kita. Cara yang ajaib. Sebab cara Tuhan bukan cara kita, jalan Tuhan bukan jalan kita, rencana Tuhan bukan rencana kita. Memang kalau kita berjalan kepada Yesus, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, tentunya tantangan yang harus kita hadapi bukan hanya dari luar, tapi dari dalam juga. Kenapa? Karena Tuhan mau kita terus berharap penuh kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, pasti ada janji Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Ada kemenangan yang kita peroleh. Bahkan kemenangan yang kita peroleh itu, seperti firman Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati kita, bahkan yang tidak pernah kita dengarkan, itulah yang Tuhan berikan kemenangan itu. Bahkan kain tabung kita, Tuhan ganti dengan tarian sukacita. Itulah dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus. Memang ikut Tuhan Yesus itu bukan hal yang mudah. Amin. Ada, ya. Iya, ada perjuangan yang harus kita lalui. Kalau kita hidup di dalam pelayanan, ya bukan saja dari dalam, dari luar pun pasti ada. Betul. Justru kan gesekan itu datangnya dari orang terdekat kita. Ya. Justru salib yang harus kita pikul sangat berat itu adalah salib yang berasal dari orang di sekeliling kita, yang dekat dengan kita. Keluarga kita, pasangan, anak, sahabat, ya siapa lagi, orang tua, kakak adik, itulah salib yang harus kita pikul, lebih berat lagi. Kalau hinaan orang, ya apalagi hinaan orang, hujatan orang yang kita tidak kenal, harusnya itu tidak menjadi hal yang sangat besar saat kita memikul salib. Walaupun tetap menjadi pemikiran buat kita. Tetapi hebatnya bersama Kristus itu ada kemenangan. Seperti yang sudah tadi Yani sampaikan, bagaimana akhirnya Yani intinya sekarang di ujungnya adalah Yani beserta suami, anak, mantu, besan dan seluruhnya sudah menang. Amin. Melawan semuanya ini. Itu semua karena Kristus Yesus. Haleluya. Nah teman-teman mungkin mau ada yang bertanya boleh di live chat. Yani bisa baca chat gak di situ? Bisa Kak, cuman gak semua kayaknya. Bisa? Iya.
Bisa, bisa, bisa. Bisa, Kak. Baik. Ini ada moderator saya ya. Saya lupa ini. Ada siapakah di sini? Nah, teman-teman, Ayo teman-teman boleh tanya-tanya. saya sedang mencari sebentar ya. Ayo teman-teman. DHM nggak masuk nih Kak, DHM. DHN itu siapa? Tim Daifah Healing Oh, Ministry. Daifah Healing Ministry. Iya. Mungkin aku belum tahu. Enggak mungkin lagi repot kali. Ternyata Sabto itu digigit anjing, sayang. Siapa Kak? Mas Sabto. Oh, Jadi lagi kita kenapa? pelayanan itu dia nggak masuk karena digigit anjing. Saya kan khawatir. Loh, harusnya langsung dibawa ke klinik Bawa ke disuntik. Nah, dokter, dia ya disuntik, ya. iya, katanya cuma di minyak-minyak. Aduh, serem kali ya. Aduh, Heeh. iya. Oke, ini acara apa nih, Kak? acara apa? Ini kami sedang menyaksikan kebaikan Tuhan ya sayangnya. Nah, ini di YouTube memang kalau di YouTube tadi saya lupa pakai kerudung padahal kita sudah berkomitmen nih dalam DHM Daifah Healing Ministry kami memang sepakat setiap melayani kita pakai tudung kepala. Nah, tadi nggak masalah karena buat kami di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak melihat rupa tapi melihat hati. Cuma memang kita berkomitmen supaya membudayakan bahwasanya tudung kepala itu sendiri memang sudah diperintahkan juga di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Nah, saudara terkasih, di belakang saya ada kaos ya. Ada 4 warna, tapi sepertinya hanya tersisa beberapa warna. Ada sih, masih ada juga yang cuma yang warna navy yang habis ya. Jadi ini masih ada sekitar 50 piece lagi ya, masih ada 50 piece lagi. Ini ada bacanya Yesusku keren ya. Ini di sini ada firman Tuhan ya, kata Yesus padanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di belakangnya tulisannya BKBDJ beritakan kabar baik di jalan. Nah, teman-teman saudara terkasih yang memang rindu untuk melayani ikut melayani pelayanan saya dan tim. Saya punya tim namanya Daifah Healing Ministry ya. Kami beberapa orang ini dari Murtadin semua untuk melayani. Masing-masing mempunyai talentanya masing-masing gitu. Sendiri-sendiri seperti Yani juga di Singer, di WL juga kadang juga bisa sharing firman ya. Nah, kami mau membesuk Pak Muhammad KC di hari Senin nanti. Jadi hari Minggu kami setelah pelayanan kami langsung berangkat ke Ciamis. Kalau malamnya saudara-saudara kita Muslim lagi kaulan, bukan apa sih namanya? Iya, kaulan Ramadan ya, karena saudara-saudara kita melakukan tarawih pertama dan juga sahur pertama. Nah, kita juga akan pelayanan membesuk Pak KC. Sebenarnya Ibu KC sudah menghubungi saya dari 2 minggu lebih yang lalu untuk saya bisa besuk karena Bapak rindu sama kami gitu ya. Tapi saya bilang, Bu, bantu doa untuk biaya ke sana karena biaya ke sana kan harus pakai bensin dan lain sebagainya. Saya tuh tidak mau minta-minta gitu. Saya cuma doa saja, mintanya sama Tuhan. Nah, saya ingat saya punya kaos nih. Kaos masih ada sekitar 50-an buat teman-teman yang rindu untuk melayani dan pengen juga menginjil. Jadi hari-hari itu kita nggak usah ngomong aja. Pakai kaos ini biar orang bisa baca. Judulnya Yesusku Keren ya. Harga kaosnya cuma 100.000 dan ingin tahu lebih banyak boleh DM saya di nomor telepon saya di description ya. Di description saya ada nomor telepon saya ya teman-teman ya. Oke, masuk lagi nih live. Halo Riu, kenapa sayang? Apa kabar? Terima kasih banyak ya. Gigit balik anjingnya kata Tris. Sabtu digigit anjing, anjingnya gigit balik ya. Itu anjingnya yang gigit itu anjing laki, betina apa jantan itu Kak? Nah, itu aku nggak tahu. Sabtu sering banget kena gigit anjing ya. Halo Tahuru, selamat malam Ibu Daifah bersama narasumbernya Tuhan Yesus memberkati. Horas. Iya, baik. Saya sharingkan satu firman sebelum Yani akan tutup pelayanan kita di malam hari ini. Yeremia 17 ayat 13. Ya, pengharapan Israel. Ini bicara tentang pengharapan Israel. Banyak orang di luar sana katanya orang Kristen itu surganya cuma untuk orang Israel. Kita juga orang Israel, saudara terkasih ya. Israel secara rohani ya. Iya, pengharapan Israel. Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Nah, untuk itu, Tuhan itu adalah sumber air yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Dari bahasanya, dari firman ini yang Tuhan kasihkan kepada kita di dalam Yeremia 17 ayat 13. Jangan tinggalkan sumber kehidupan kita. Nah, sumber kehidupan kita siapa? Tuhan itu sendiri. Siapa dia? Namanya Yesus. Jangan tinggalkan dia karena dia sumber kehidupan kita. Iya, Horas kakak selalu diberkati Tuhan ya, amin ya. Sekali lagi, yang mau kaos ini dan ikut bantu pelayanan Daifah Healing Ministry, boleh lari ke nomor WhatsApp saya di description ya. Kakak saya juga nggak ada kabarnya selama 3 tahun, itulah seorang ibu. Oh iya, kamu Tris tadi bilang ya, bagaimana kakaknya sekarang kabarnya? Tris tadi bilang gini ya nih.
Tris bilang gini, Ya Kak, kakak pengalaman kakak mengingatkan saya katanya. Jadi ya. si Tris ini nyari kakaknya yang udah lama hilang, lalu bersama ibunya juga sama seperti kakak lari-lari ke klub ya. Tapi dia bawa-bawa parang. Dia Iya, nyariin kakaknya tapi si Tris bawa-bawa parang. Bener kah itu, iya. Tris? Padahal sebenarnya Kamu gini loh. ngapain bawa parang? Iya, menyelesaikan masalah itu nggak perlu harus pakai golok Kak. Dia bukan golok, parang, gede banget Parang. ya. Gimana, Tris? Oke. Saya baru bisa kembali live lagi tanggal 29 ya. Padahal kami adik-adiknya selalu bilang, hilang anak satu sih. Kan masih ada 4. Anaknya kan 5, yang satu hilang. Tapi gimana Dulu sekarang anak? eh Ya, ya nih. Mbak, halo Mbak Tris, apa kabar? Salam kenal Ini dengan cowok, aku cowok, Yani. Oh, cowok, 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 cowok. cowok. Ya, ya, ya. Shalom. Saya panggil Bapak apa Kakak ya? Bapak aja ya? Kakak aja, Kakak aja kakak. ya. Salam Kak Kakak, Tris, apa supaya lebih kabar? muda. Ya, terima kasih ya sudah berkomentar. Sangat memberkati saya di live-nya Kak Lusida Ipa. Saya juga dulu pernah berpikiran seperti itu. Waktu anak saya juga punya anak 5 loh. Punya anak 5. Tapi waktu pada saat kejadian itu, saya belum melahirkan anak yang kelima. Masih anak 4. Gitu, masih anak 4. Dulu saya berpikir seperti itu. Kalau anak saya pergi satu ini, saya masih punya anak 3. Saya masih punya harapan anak 3. Bahkan saya dulu berpikir, udahlah, kalau dia mau pergi, udah pergi aja. Saya mau ngapain, gitu loh. Itu sudah pilihan hidupnya. Tapi ternyata tidak. Naluri seorang ibu tidak bisa melakukan hal itu. Bahkan saya sendiri berpikir, kok tega ya? Saya harus berpikir seperti itu. Kok tega? Di mana hati saya sebagai seorang ibu kalau saya berpikir bahwa, oh sudahlah, anak yang sudah pergi satu sudah, saya masih punya anak 3. Bahkan saya masih punya harapan 3, ketiga anak saya ini. Ternyata Tuhan tidak menghendaki demikian. Tuhan bilang apa? Kasihi. Kasihi dia. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa bagaimana 100 domba yang hilang ini, 1 domba yang hilang, 99 domba yang dia tinggalkan, bahkan dia harus mencari 1 domba yang hilang ini. Di situ Tuhan mengajarkan saya bahwa, oh iya, saya harus mencari anak saya yang 1 ini pergi kemana. Tuhan Yesus saja mencari domba yang 1 hilang ini, apalagi ini manusia. Kalau dipikir ini domba ya, domba Kak. Seorang hewan yang punya roh tapi tidak punya jiwa gitu ya. Sedangkan yang hilang ini manusia. Di situ Tuhan mengajarkan saya, oh iya. Kalau Tuhan saja meninggalkan 99 domba ini, mencari 1 domba yang hilang, bagaimana saya? Disitulah saya mengubah cara berpikir saya. Bahwa Tuhan menginginkan saya mengasihi anak yang terhilang ini. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Terkadang memang kita, waktu pada saat kita mengalami pergumulan, kita ingin cepat-cepat semuanya itu bisa terselesaikan. Bahkan kita ingin cepat-cepat semuanya itu bisa kembali sempurna. Tapi Tuhan bilang tidak. Karena di sisi satu Tuhan ingin menguji kesabaran kita. Dan Tuhan juga ingin melihat bagaimana kita setia bagaimana kita setia terhadap Tuhan dalam menghadapi pergumulan. Kan banyak nih yang kita lihat, apalagi sekarang di akhir zaman ya Kak ya. Kita berbicara di akhir zaman. Banyak orang kecewa karena pergumulan hidup. Bahkan tidak sedikit orang meninggalkan Yesus karena kekecewaan. Bagaimana mereka menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka. Makanya di sini saya melihat bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan membentuk saya secara pribadi, membentuk karakter saya. Begitu juga dengan suami saya. Mungkin kalau tidak terjadi seperti hal ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ada maksud dan tujuan Tuhan yang baik. Mungkin kalau ini tidak terjadi di dalam kehidupan saya, apakah karakter saya bisa berubah terhadap suami saya? Tidak. Apakah suami saya bisa berubah karakter dia terhadap istrinya? Tidak. Mungkin bisa jadi kami bisa saling menyalahkan, bisa saja saling menghakimi. Bahkan kalau Tuhan tidak izinkan terjadi di tengah kehidupan saya kepada anak saya ini, kami bisa saling menghakimi suami istri. Tapi di tengah kejadian yang kami alami ini, justru kami menyadari bahwa, oh iya,
kami ini siapa. Bahkan kami menyadari bahwa, oh iya, ternyata terjadinya sesuatu seperti ini. Itu karena kesalahan kami sebagai seorang suami istri. Apakah waktu kejadian itu saya menyalahkan suami saya, oh ini gara-gara kamu. Suami saya bilang, ini gara-gara kamu. Tidak. Sama sekali tidak. Justru kami. Mazmur 14 ayat 1 sampai yang ke-7 mengatakan kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bijak, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini diajarkan bahwa manusia ini sudah bebal dan bejat. Kata firman Tuhan mengatakan. Artinya apa? Satu pun kebaikan tidak akan dapat menyelamatkan kita dari dosa. Firman Tuhan berkata satu kebaikan pun tidak. Artinya apa? Manusia ini tidak bisa menyelamatkan diri hanya melalui kebaikan saja. Tetapi hanya oleh karena kasih Allah, anugerah Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Di mana Tuhan Allah sendiri mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, sebagai juru selamat pribadi kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya Mazmur Daud berseru kepada Tuhan. Bagaimana orang Israel pada saat itu ditindas. Bahkan orang Israel sendiri menjauh dari Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan berkata bahwa di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam hidup kita ada banyak tantangan, rintangan, bahkan kita percaya Yesus, mengikut Yesus dan mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Maka ada orang yang tidak senang dengan kita. Maka ada orang yang membuat kita jatuh, membuat kita down, ya kan? Ada banyak tantangan dan rintangan dan godaan. Tetapi firman Tuhan berkata, orang benar akan diberkati dan akan dilindungi oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, maka perlindungannya adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar bagaimana kesaksian dari seorang muhtadin. Dia benar-benar bersandar kepada Kristus. Bukan karena seorang muhtadin ini orang yang benar, bukan. Tetapi dia anak orang berdosa. Kita manusia orang berdosa. Tetapi dia menyaksikan kesaksian di depan banyak orang. Karena dia sudah bertemu dengan Yesus. Karena Allah Roh Kudus sudah menjamahnya. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya kepada Yesus, engkau akan binasa.
Maka dari itu pilihlah mana yang kamu mau suka. Hidup ini pilihan kawan, ya, hidup ini pilihan. Mau pilih Yesus atau tidak, ya, mau pilih jalan yang lurus itu silakan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Hidup ini pilihan. Sekali lagi, hidup ini pilihan. Pilihlah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.